Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kecil saya, Kang TW Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan top working pada pohon alpukat ya. Walaupun pada video saya sebelumnya sudah ada video tentang top working pohon alpukat, namun pada video kali ini top workingnya berbeda dengan video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi pohon alpukat yang akan saya top working ini nanti tidak saya lakukan di batang utama, namun top workingnya akan saya lakukan di setiap dahan. Jadi dalam satu pohon alpukat ini nanti akan saya lakukan top working di beberapa dahan. Namun sebelum saya melakukan proses top workingnya, terlebih dahulu di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang top working pohon alpukat. Top working pohon alpukat itu terbilang cukup mudah ya teman-teman, dan untuk tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Untuk mencari entresnya kita juga tidak harus terlalu memilih entres yang bagus, karena untuk memilih entres alpukat itu juga terbilang cukup mudah, asalkan entres yang kita gunakan tidak berdaun muda. Kalaupun entres yang akan kita cari masih berdaun muda, kita bisa ambil di bagian tengahnya. Tidak peduli entres alpukat itu sudah keluar mata tunasnya ataupun belum, tetap masih bisa dipakai. Hanya saja kalau entres alpukat yang belum ada mata tunasnya, untuk tingkat kehidupannya bisa lebih lama. Kalau yang sudah keluar mata tunasnya 3 minggu bisa buka sungkup, namun kalau yang belum keluar mata tunasnya sekitar 1 bulan baru bisa buka sungkup. Entres alpukat itu juga terbilang cukup tahan lama ya teman-teman. Jadi dia bisa bertahan 4-5 hari. Seperti entres yang akan saya pakai ini nanti. Entres yang akan saya pakai ini nanti adalah kiriman dari salah satu teman saya. Di perjalanan sudah 3 hari, kemudian menginap di tempat saya 1 hari. Jadi totalnya 4 hari, namun entresnya masih sangat bagus sekali. Oke teman-teman, buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses top working pohon alpukat yang ada di setiap dahan, silahkan teman-teman ikuti video saya sampai selesai. Sekarang langsung saja kita menuju lokasi untuk melakukan top workingnya. Oke teman-teman, ini adalah jenis alpukat Markus ya. Ini saya tanam 3 tahun yang lalu. Namun untuk pohon yang ini akan saya ganti jenis dengan TA21 dengan cara top working. Namun untuk top working kali ini tidak saya lakukan di batang utama ya teman-teman. Namun untuk top working kali ini saya lakukan di setiap dahannya. Jadi 1 minggu yang lalu saya sudah melakukan 1 top working di batang utamanya itu. Terus di sini masih tersisa beberapa dahan ya. Nanti akan saya top working di bagian dahannya ini. Ini saya lakukan masih sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, di sini entresnya masih segar ya, umur 1 minggu. Di sini saya kasih 1 entres saja. Oke teman-teman, buat yang penasaran seperti apa cara saya melakukan top working pohon alpukat di dahan ini, silahkan teman-teman ikuti video saya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk pemotongan dahannya sudah selesai. Sekarang waktunya kita melakukan top working ya. Di sini kondisinya sangat panas terik sekali ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila nanti untuk videonya kurang jelas ya. Oke, langsung saja kita mulai prosesnya. Di sini kita tipiskan kulitnya dulu ya teman-teman. Apabila kulitnya ini terlalu tebal, maka harus ditipiskan terlebih dahulu. Oke, terus kemudian kita buat sayatan. Oke, setelah kita buat sayatan, kita persiapkan entresnya ya. Nah,
ini saya menggunakan entres seperti ini. Ini untuk jenisnya jenis Alpukat TA21 ya. Jadi untuk entres sepanjang ini nanti saya potong menjadi 3. Jadi untuk entres tidak usah terlalu panjang, jadi pendek-pendek saja. Oke, jadi saya potong-potong pendek seperti ini untuk mengirit entres ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita melakukan penyayatan pada entresnya. Dalam pengirisan entresnya bebas ya teman-teman, bisa disayat di bagian punggung atau di bagian perut atau di bagian samping seperti itu. Jadi tidak seperti entres pada pohon durian yang harus disayat di bagian punggungnya. Kalau untuk alpukat seperti ini terserah mau disayat di bagian mana. Oke, setelah kita masukkan pada sayatan di pohon ini, terus kemudian kita ikat. Oke, untuk pengikatannya seperti ini ya teman-teman. Jadi top working pada pohon alpukat di sini tidak saya kasih parit ya teman-teman, karena di sini entresnya sudah besar, jadi pasti ada rongga di sini. Yang penting nanti untuk pengikatan plastiknya tidak sampai di bawah sini. Jadi ini masih ada rongga seperti ini untuk tempat keluarnya air seperti itu. Oke, setelah seperti ini kita lakukan penyungkupan. Untuk plastiknya di sini saya menggunakan plastik mika ya, namun ini plastik bekas seperti itu. Jadi kalau untuk plastik mika bisa dipakai berulang-ulang kali, masih bagus seperti ini. Oke, setelah dikasih plastik penyungkup, jangan lupa di sini kita kasih peneduh ya, atau penutup dari panasnya sinar matahari supaya entresnya tidak kering. Jadi di sini saya menggunakan daun kelapa ya teman-teman, daun kelapa yang sudah kering. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, kita kasih penutup dari panasnya sinar matahari supaya entresnya tidak kering. Seperti ini, satu dahan sudah selesai. Terus kemudian kita lanjut ke dahan yang berikutnya. Oke teman-teman, kalau dirasa ini daun kelapanya ini terlalu mepet pada entresnya, ini dikasih kayu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi dia ada rongga antara entres dan daun kelapanya ini, jangan terlalu mepet seperti itu.
Oke teman-teman, untuk top workingnya sudah selesai ya. Jadi ini ada sekitar 5 top working dalam satu pohon. Oke, untuk teman-teman yang penasaran dengan hasilnya, silahkan teman-teman ikuti video saya selanjutnya ya. Nanti akan saya update setelah 3 minggu. Karena biasanya untuk top working sendiri, apabila entresnya bagus, dalam waktu 3 minggu itu sudah mulai keluar tunas atau mulai pecah mata tunasnya. Namun kalau entresnya kurang bagus, biasanya memerlukan waktu 1 bulan atau lebih sedikit seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran apakah top working yang saya lakukan seperti ini bisa berhasil atau gagal, silahkan teman-teman ikuti video saya berikutnya seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah pohon alpukat yang saya top working kemarin ya. Sekarang umur top workingnya sudah 1 bulan. Oke, buat teman-teman yang penasaran apakah top working yang saya lakukan kemarin itu gagal atau berhasil, sekarang kita lihat satu persatu bagaimanakah kondisi top workingnya sekarang. Oke, kita lihat mulai dari bagian yang paling atas ya. Yang ini umurnya 1 bulan lebih 1 minggu. Jadi kemarin itu selisih 1 minggu dari yang bawah ini ya. Di sini terlihat top workingnya berhasil ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita buka. Ini kemarin saya kasih 1 entres saja ya teman-teman. Dan walaupun saya kasih 1, namun ternyata top workingnya berhasil. Oke, terus kemudian kita lanjut ke dahan yang lain. Kita lihat untuk dahan yang ini. Untuk yang ini top workingnya juga berhasil ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita buka. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi walaupun selisih 1 bulan dengan yang ini, namun untuk pertumbuhan entresnya sepertinya lebih bagus yang ini. Ini untuk entres yang satunya lagi tidak kering namun belum mengeluarkan tunas ya. Kalau yang satunya sudah agak tinggi seperti ini. Oke, kita lanjut ke dahan yang satunya lagi. Oke, dari sini terlihat sepertinya berhasil ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk cabang yang ini berhasil. Kemarin saya kasih 2 entres, namun untuk entres yang satunya masih seperti itu. Kalau yang satunya sudah lumayan besar. Ini kemarin entresnya agak kurang bagus ya teman-teman. Jadi entres tua, belum terlalu ada mata tunasnya. Jadi untuk entresnya sendiri kurang bagus. Oke, kita lanjut ke dahan yang berikutnya. Untuk yang ini sepertinya belum mengeluarkan tunas ya teman-teman. Namun sepertinya tidak mati. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka. Untuk yang ini sudah mulai pecah mata tunasnya, namun masih sangat kecil sekali. Jadi kalau masih seperti ini belum bisa dibuka sungkup ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini harus disungkup lagi. Ini hidup, terus ini juga sudah mau pecah mata tunasnya. Kalau seperti ini harus disungkup lagi. Oke, terus kita lihat yang dahan berikutnya. Untuk yang ini
entresnya terlihat hitam ya teman-teman, terlihat kering. Oke, kita buka dulu. Oke, untuk yang ini entresnya kering ya teman-teman. Namun di bagian bawah sini, di sini ada satu mata sudah mulai hijau. Walaupun bagian atasnya berjamur, bagian bawahnya ini ada satu mata tunas yang mau pecah. Kalau seperti ini kita biarkan dulu, siapa tahu mata tunasnya ini bisa hidup seperti itu. Sepertinya di sini ada tanda-tanda kehidupan. Untuk bagian bawah entresnya juga masih bagus. Hanya bagian atas saja yang kering seperti ini. Oke, kalau masih seperti ini harus disungkup ulang ya teman-teman. Menunggu mata tunasnya ini besar baru kita buka. Oke, kita sungkup ulang. Oke teman-teman, seperti itulah tadi proses pengecekan hasil top working pohon alpukat ya, yang ada di dahan. Dalam satu pohon ini saya top working 5 tempat dan kesemuanya berhasil. Walaupun yang satu tadi mata tunasnya masih sangat kecil sekali, namun ada tanda-tanda keberhasilan. Oke teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu video dari saya. Lain waktu disambung lagi dengan video-video yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.